Untuk soal yang terakhir adalah atau yang nomor 3, yaitu gambarkan kurva biaya jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama yaitu jangka pendek. Di sini Risma memberitahukan bahwa dalam kurva jangka pendek itu pasti kurva biayanya itu hanya satu, seperti kurva TC, kurva MC, kurva AFC, kurva AC, kurva fixed cost, variable cost, AVC, AFC, itu hanya ada satu. Di sini Risma coba menggambarkan kurva Di sini Risma akan menggambarkan kurva biaya jangka pendek. Untuk membedakannya, Risma menggunakan beberapa spidol agar mudah untuk diketahui berbagai macam kurva. Sumbu vertikal itu biasanya digunakan untuk total cost, marginal cost, overhead cost, AVC, AFC, VC, FC. Sedangkan untuk horizontal itu biasanya digunakan untuk key atau kualitas. Nah, dalam jangka pendek, tadi kan Risma sudah ngejelasin bahwa dalam jangka pendek itu kurvanya hanya satu. Jadi kurva jangka pendek itu, jadi untuk menentukan kurva itu kita harus menentukan terlebih dahulu TC, MC, AC, AFC, AVC, VC, dan FC. Baru kita membuat kurvanya, yang dimana kan ada soal berbentuk tabel. Yang dimana di tabel tersebut diketahui dari jumlah barang yang diminta, lalu TC, MC, AC, AFC, FC, AVC, VC, itu semuanya kita diketahui dalam tabel itu. Lalu barulah kita membuat kurvanya. Jadi misalnya ini untuk kurva jangka pendek itu biasanya untuk FC atau biaya tetap itu harganya sama, mau berapapun dia produksinya. Harganya tetap sama, atau biaya yang dikeluarkan tetap sama. Lalu untuk FC itu tergantung dalam soal tersebut. Jadi biasanya FC itu dari titik 0 dia ke atas. Biasanya untuk AVC, untuk TFC, untuk FC itu dia berada di bawah biaya total. Ini untuk kurva biaya. Nah, ini juga ada yang namanya biaya rata-rata, yang dimana biaya rata-rata itu dia melengkung seperti huruf
kaku atau cembung kayak gitu. Jadi untuk ini AC, lalu ini AVC, dan ini adalah AFC. Sekarang untuk marginal cosnya, dimana marginal cosnya itu biasanya itu dia bawalannya dia nurun lalu naik meningkat, itu marginal cost. Nah, inilah kurva biaya dari marginal cost, total cost, variable cost, biaya tetap, biaya rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya rata-rata biaya tetap. Nah, di dalam jangka pendek juga itu ada hubungannya loh antara kurva MC dengan kurva AFC dan kurva AC, yang dimana dia kan bentuknya melengkung ya, seperti cembung seperti itu untuk kurva AFC dan AC. Nah, hubungannya antara dengan kurva MC yaitu kurva marginal cost itu memotong titik minimum dari kurva AC dan AFC. Jadi adanya hubungan antara ketiga kurva tersebut. Dan di mana titik minimumnya kita lihat di sini. Ini titik minimum dari AC dan ini titik minimum dari AFC. Mereka juga bisa buat seperti itu untuk titik minimumnya. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk menggambarkan suatu kurva biaya jangka pendek itu tergantung rumus. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk menggambar kurva biaya jangka pendek itu, ingat bahwa kurvanya itu ada yang berbentuk cengkung, ada yang berbentuk memanjang ke atas, yang dimana dalam kurva jangka pendek itu kita harus mencari terlebih dahulu biaya-biaya sesuai dengan contoh soal yang nomor 2 tadi nih. Lalu baru kita membuat gambar kurvanya. Ingat kalau jangka pendek itu kurvanya hanya satu. Nah, untuk selanjutnya yaitu jangka panjang. Jangka panjang berarti panjang dong kurvanya. Ya, benar. Maksud dari kata panjang ini dia mencakup dari beberapa kurva yang telah kita dapatkan pada kurva jangka pendek. Seperti ini banyak sekali kan, ada kurva AC, AFC, AVC, VC, dan VFC. Di sini Risma mungkin menjelaskan bahwa kurva jangka panjang itu gabungan dari beberapa kurva jangka pendek. Jadi kita lihat di sini. Di sini coba Risma menggambarkan satu kurva jangka panjang ya, biaya jangka panjang. Kita menggambar AC ini coba. Ingat kalau biaya jangka panjang itu minimal 2, pokoknya minimal lebih dari 1. Jadi mau 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya itu termasuk jangka panjang. Tapi kalau misalnya cuma 1 itu jangka pendek.
Ini AC1, AC2, AC3. Lalu kita melihat MC-nya, titik minimum. Lihat. Nah, Nah, di sini Risma jelasin nih ya. Kita lihat di sini ada kurva AC dan MC, yang dimana AC itu adalah biaya rata-rata. Nah, di sini ada AC1, yang dimana ini AC1, ini. Terus ada AC2, ini dari sini ya. Terus ada AC3. Untuk menggabungkan kurva-kurva tersebut, yaitu kita mengambil titik yang paling minimum dalam kurva AC. Titik yang paling minimum lalu kita tarik garis titik minimum tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan kurva jangka panjang biaya rata-rata atau LARC. Terus yang kedua kita mencari biaya marginal, yang dimana untuk biaya marginal itu kita melihatnya dari titik yang paling terendah juga. Jadi untuk menggabungkan dari berbagai macam kurva biaya menjadi suatu kurva jangka panjang, itu tinggal kita gabungkan aja titik-titik minimum dalam kurva biaya tersebut. Jadi syarat pertama, kurva harus lebih dari 1 atau paling minimum itu 2. Terus syarat kedua itu mencari titik-titik minimum dulu dari berbagai macam kurva tersebut atau biaya tersebut. Yang ketiga, menggabungkan atau tarik garis titik-titik minimum dari kurva tersebut. Nah, tarik garisnya itu jangan sembarangan, harus titik minimum, dan yang ditarik juga harus sejenis. Jadi kalau misalnya MC dengan MC, terus AC dengan AC, TC dengan TC, begitu juga seterusnya. Untuk MC, kita cari titik minimumnya. Kita tarik garis. Yaitu ini adalah long MC. Nah, ini Risma menjelaskan biaya rata-rata dan biaya marginal. Sebenarnya bisa juga kita menggabungkan dari TC, terus AFC, lalu kalau misalnya nih ya, kalau AFC itu berarti untuk menggabungkannya kita tinggal tarik garis saja sampai biaya jumlah produksi jangka panjang tersebut. Lalu untuk TC sama aja, kita coba cari ya untuk TC ya dengan AFC, oke? Dua itu lagi ya. Kan kurvanya gini ya, berarti dia ada yang meningkat ke atas. Ini ada TC1, TC2, dan TC3. Bisa juga terbalik ya, apa mau TC1 nya sini, 2, 3 basing. Tapi Risma buatnya di sini TC1, 2, dan 3. Lalu kita lihat dari kurvanya. Ingat, ambil dari titik minimumnya. Kita nggak tahu ya ini titik minimumnya berapa, soalnya ini Risma
tegak lurus, jadi seharusnya itu tidak tegak lurus, melainkan dia ada bengkoknya seperti itu nih. Tinggal kita satukan saja. Bentar ya. Nah, ini adalah long TC, kurva jangka panjang TC. Untuk biaya variabel itu juga seperti itu. Jadi untuk kurva TC kan, kalau misalnya untuk kurva jangka pendek itu kayak ada ketentuan, sudah ada yang melengkung ya, kebanyakan melengkung. Tapi untuk biaya-biaya ini tidak semuanya melengkung, ada juga yang meningkat, ada juga yang seperti ombak. Nah, tapi kalau untuk jangka panjang itu tidak semuanya melengkung juga, sama saja. Dia tergantung, dia ada yang kayak angka centang, terus dia juga ada yang berbentuk lurus tapi dia ada jembung sedikit, terus dia ada juga yang kayak gini. Jadi itu kan tergantung produksinya, tergantung dari kurva awalnya gimana bentuknya, baru nanti kita satukan secara menyeluruh seperti itu. Jadi inilah gambar kurva jangka pendek dan jangka panjang dari Risma. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya Risma sudah menjawab ketiga soal ujian semester akhir mata kuliah Ekonomi Mikro kelas A Indah Alaya. Risma minta maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Mada jika masih ada yang kurang jelas dalam penjelasan Risma. Risma mohon ampun. Terima kasih atas pembelajarannya selama lebih 8 pertemuan ini. Risma minta maaf apabila dalam perkataan, perbuatan Risma ada yang salah. Kepada Allah Risma mohon ampun. Risma akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.